Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apakah suaraku sudah dengar dengan jelas? Halo, halo. Gimana? Suaraku sudah terdengar jelas? Oh, udah, Mas. Oke. Aku kiranya kemarin tuh jadinya hari ini tuh tetap sore. Jadi aku acaranya cancel ke malam gitu. Gak apa-apa kan ya? Oh, iya, nggak apa-apa. Oke. Udah siap belajarnya? Atau masih ngantuk? Udah. Udah, oke. Kalau sekolah sekarang udah mulai libur berarti ya? Atau udah libur sebelumnya? Hmm, udah libur sebelumnya. Oh, udah libur sebelumnya. Sampai kapan kalau boleh tahu? Sampai 10 gitu kalau nggak 9. Oh, 10 atau 9 Juli. Iya. Oh, oke, oke. Oke, mungkin hari ini kita bahas matematika. Kita mulai dari materi awal terlebih dahulu, dari vektor. Kalau nggak salah matematika tuh Ya cuma dua Allah. bab ya. Wah, gitu Vektor ya. sama transformasi ya. Berarti kita bahas dulu vektor nih. Kira-kira vektor apakah masih ingat atau tidak nih? Oke, kita bahas dari konsep vektornya sendiri. Jadi, di matematika maupun fisika ada yang namanya besaran. Besaran itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya besaran vektor. Nah, kalau besaran skalar dia tidak punya arah, jadi dia punya nilainya saja. Contohnya kayak jarak, luas, volume, daya, kelajuan, dan lain-lain. Ya, kalau misalkan luas kan misal luas balok itu 4 cm, ya udah nilainya 4 cm tanpa ada arah luasnya Nah, kemana nggak ada gitu. Jadi kalau besaran Kak, skalar dia punya ini tuh nilai ditanya arahnya. kemarin di ulangan ada ini. Oh ada, Ya. Alhamdulillah. Gimana dong Tapi jawabnya? aku ini apa? Aku tuh jawabnya teh pokoknya ditanya teh apakah termasuk dalam besaran vektor? Mm-mm. Aku teh Atau mm-mm. eh, kalau pokoknya yang inget tuh dia tuh cuma berpindah doang gitu gini Miss, tanpa merubah itunya. Oh, nah, ini tuh berpindah tuh kayaknya kasus semacam ini deh. Hati-hati ada jarak, ada perpindahan nih. Kalau jarak, dia masuknya nanti ke skalar. Kalau perpindahan, dia masuknya ke vektor. Nah, jadi jangan sampai terkecoh. Kalau kamu jawabnya gimana? Skalar atau vektor? Kalau jawabnya teh kan termasuk atau tidak kayak isian singkat Mm-mm. gini. Oh iya. Aku teh termasuk mungkin. Oh, oke. Oke, kita coba mungkin ke ilustrasi berikut ya, biar apakah soal yang tersebut masuknya ke vektor atau skalar. Nah, contoh yang ilustrasi yang pertama gambar ini, dia awal mulanya di sini di titik A. Kemudian dia berpindah ke titik B, berjalan titik B, dari titik B dia berjalan ke titik C. Nah, ditanyakan coba kalau kasusnya seperti barusan, dari titik A dia ke titik B, kemudian dari titik B dia mundur lagi ke C, maka jaraknya berapa kira-kira dari simulasi tersebut? Jadi 14 kalau total makan Oke, atau gimana? berarti betul. Kalau jarak berarti itu adalah jumlah perpindahannya. Dari A ke B itu kan 10. AB ditambah, Ya, kemudian dari B dia menuju ke C, berarti BC. Nah, berarti AB-nya 10, BC-nya 4, jadi 14. Nah, kalau misalkan ditanyanya perpindahan, berarti kalau perpindahan bagaimana? Kalau yang ditanyanya perpindahan. perpindahan. Nah gimana Miss itu Miss? Ya, kalau perpindahan itu dia mengacunya ke posisi awal sama akhir.
Jadi, yang dilihat itu bukan prosesnya. Kalau jarak tadi yang dilihat prosesnya ya dari A ke B, kemudian dari B ke C. Nah, sedangkan kalau perpindahan dia yang dilihatnya adalah titik awal sama titik akhir. Nah, dari simulasi tadi, titik awalnya kan A ya. Nah, berakhir di titik C. Ya, Berarti perpindahannya hanya sebesar AC aja gitu. Jadi perpindahannya itu AC. AC-nya berapa? Berarti selisih dari AB 10 dikurangi, kurangi 4. ya gitu, betul. Jadi 6 meter Oh, gitu. Jadi beda antara jarak sama perpindahan. Nah, kalau jarak tadi masuknya ke skalar, dia punya nilai aja. Kalau perpindahan, dia punya nilai dan arah. Arahnya bagaimana? Arahnya tuh seperti ini. Dia kan awalnya dari A ke B, berarti AB dulu, kemudian ditambah B ke C. Nah, dari B ke C-nya dia kan arahnya mundur ya, bukan maju. Berarti di sini ya, ada tanda negatif di sini, negatif BC. Nah, gitu. Jadi, kenapa hasilnya 6? Karena dari sini AB itu kan tadi nilainya 10 meter. Kemudian ditambah ya. BC-nya itu 4. Karena dia mundur, dia nilainya minus, minus 4 meter. Jadinya 6 meter gitu. Kalau perpindahan. Oke, gimana? Aman nggak? Kalau kalau arahnya, kalau di awal tuh pasti dari kiri ke kanan atau ada yang dari kanan ke kiri. Ya, itu mah tergantung ilustrasi ceritanya aja. Kalau di sini, Oh, ilustrasi ceritanya tuh dia berjalan dari titik A ke titik B, kemudian dari B ke titik C, mundur gitu, mundur lagi, balik lagi. Otomatis ketika ya. mundur, dia nilainya pasti bakal negatif. Itu. Oke, kalau yang ini, Hmm. yang simulasi kedua gimana nih? Teh dulu awal banget, Gimana? dulu awal banget ada ininya sama gambarnya. Mm-mm. Ya, jadi ini tuh F tuh kan gaya ya. Gaya itu masuknya ke Ya, vektor. Berarti dia akan harus diperhatikan plus minusnya. Nah, yang pertama F1 dia arahnya ke kanan kan ya, ke sebelah kanan. iya, Nah, ya ke kanan berarti positif F1. Berarti ini total ya, total total sama dengan positif F1. Kemudian yang F2 ini positif F1 ditambah yang F2-nya dia ke kiri berlawanan arah sehingga nilainya negatif, negatif F2. Jadi di sini F1-nya 100 Newton ditambah F2-nya 120 Newton, negatif 120 Newton. Jadinya negatif 20 Newton gitu. Jadi dia punya nilai sama arah gitu kalau vektor. Kalau tadi jarak dia karena skalar dia cuma punya nilainya aja. Oke, gimana nih? Udah ingat kembali terkait vektor dan skalar? alhamdulillah, bismillah. Oke, Oke, kita coba lanjut ya. Nah, di sini ada vektor, menggambar vektor di ruang 2 sama nanti bakal ada menggambar vektor di ruang 3. Nah, kalau di ruang 2 berarti yang digunakannya itu adalah Cartesius ya, yang Cartesius X, Y doang. Jadi Cartesius dua dimensi aja, karena dia ada di ruang 2. Nah, contohnya, kalau ini kayaknya masih ingat lah ya, yang vektor A tuh kan dari sini, dari pangkal sebelah sini ke ujung sebelah sini. Nah, besarnya vektor A ini berarti yang pertama kita harus hitung dulu ke kanan sama ke kirinya. Nah, di sini pangkalnya ada di sini. ini teh pakai Pythagoras tuh. Iya, apanya? Iya, buat menghitung panjang ininya. Iya, Iya, iya. kalau mau menghitung panjang si vektor A-nya dia pakai Pitagoras. Tapi kalau misalkan yang di yang ditanyakannya adalah besar vektornya, berarti kamu tinggal yang pertama untuk yang di atas itu menyatakan arah kanan atau ke kiri. Nah, di sini vektor A-nya kan ke arah kanan ya. Ke arah kanannya itu sebanyak tiga satuan ya. Dari sini satu, dua, tiga.
gitu kan. Jadi sini 3. Kemudian kalau yang bawahnya itu menyatakan arah atas atau bawah. Nah, kalau udah habis dari sini, dia kan arahnya ke atas ya. Ke atas tuh sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Jadi vektor A-nya 3,4 gitu. Kalau besarnya itu pakai Pitagoras, betul. Besar panjang vektor A-nya itu nanti bisa pakai Pitagoras. Kalau ini untuk menyatakan besar vektornya itu menghitung seperti ini gitu. Gimana? Aman nggak? Aman aman. Tapi Oke. apa namanya teh? Eh, apa namanya teh? Dia tahu nilainya teh. Kan ini mah tulisannya tuh kayak gini gini, Mm-mm. kayak set set gitu gitu. Ya. Nah nanti kalau pasti gitu kalau di contoh soal atau nanti lurus tapi ada ininya kotak-kotak di kertasnya kotak-kotak. Oh, oh iya iya, paham paham. Biasanya kalau menggambar vektor seperti ini kan judulnya tuh menggambar vektor. Kalau menggambar vektor biasanya pakai buku apa? Kotak-kotak gitu biasanya. Jadi ada kotak-kotaknya kalau menggambar untuk menggambar vektornya saja gitu. Untuk menghitung apakah ini vektornya ke kanan berapa, ke kiri berapa biasanya pakai koordinat apa buku corak catur biasanya seperti itu atau enggak pakai koordinat Oh Kartesius yang x y. iya Ini iya tuh iya. sama aja kayak koordinat Kartesius yang x y. Nah, ini tuh kan misal misal gini. Ini tuh sumbu y kemudian ininya sumbu x. Berarti kan satu kotak tuh satu satuan kan, ini ada 3, berarti 3 Oh gitu. satuan, iya. Terus ke atas kan Hmm, positif, positif Y dua kan ya. empat ya Ini ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi ini tuh sama aja, vektor A tuh sama dengan X, Y gitu. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu. Iya Miss. Oke, nah kemudian yang vektor B juga sama. Yang vektor B-nya, yang X-nya berapa nih di sini? Dari ujung, dari pangkal sini ke ujung sini. Berarti kita hitung berapa kotak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi X-nya di sini 6. Kemudian sumbu Y-nya, dia kan sumbu Y-nya itu ada di atas. Berarti positif nilainya. Berarti 1, 2. Jadi 2 gitu. Dan seterusnya. Sama. Yang C, D, E juga sama seperti itu. Kita coba yang D deh. Kan D itu arahnya ke bawah nih. Berarti kalau ke bawah dia sumbu X-nya itu sumbu X negatif. Sehingga dia yang kalau ke bawah Y ya, bukan X. Kita coba hitung, hapus dulu ini. Yang koordinat ini. Nah, kita fokus ke yang ini. Ini X-nya. Ini sumbu X-nya di sini, di pangkal. Kemudian ini Y-nya. Nah, di sini yang X ini kan dia pangkalnya di sini, ujungnya di sini. Nah, yang X sebelah sini karena X-nya ada di sebelah kiri, dia bernilai negatif. Atau karena dia arahnya ke kiri, jadi dia nilainya negatif. Nah, ini dari sini Iya. 1, 2. Berarti dia 2 besarnya nilainya 2 arahnya negatif gitu karena dia ke kiri terus selanjutnya udah ke kiri dia ke bawah kalau ke bawah berarti ke y negatif atau arahnya juga arahnya negatif jadi 1, 2, 3, 4 jadi 4 negatif 4 karena dia ke bawah negatif kalau tadi yang A dia ke kanan sama ke atas kalau ke kanan itu positif ke atas itu positif kalau yang D dia ke kiri dan ke bawah. Kalau ke kiri negatif, ke bawah juga negatif. Seperti itu. Kalau ke atas kiri juga sama negatif. Ini patokannya ini. Kalau kanan dia positif, kalau kiri negatif. Kalau atas positif, kalau Oh bawah negatif. Gitu. oke oke. Berarti yang C juga negatif ya. Kalau yang C juga negatif, dia negatif ke kiri. Karena ke kiri jadi dia negatif. Tapi dia arahnya ke atas, jadi yang empatnya ini positif. Gitu. Nah, kalau yang Hmm, 5.
yang 5. Yang dia hanya bergerak horizontal aja di sumbu X. Jadi yang dihitungnya ya cuma sumbu X aja sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan. Jadi 5, X-nya 5. Nah, yang Y-nya, sumbu Y-nya dia nggak ada pergerakan ke atas sama ke bawah. Dia hanya horizontal aja di sumbu X sehingga Y-nya hanya 0 gitu. Hmm, Oke, aman ya oke berarti. oke Mas. Kalau Oh, apa namanya teh? Kalau nilainya satu teh, satu positif atau negatif gak usah dituliskan jadi cuman hurufnya doang gitu. Jadi ya kayak yang C itu jadi min I gitu. iya, betul. Kalau kita tulisnya pakai vektor IJK, kalau misalkan satu itu nggak perlu ditulis langsung aja I atau J atau K yang satunya gitu. Yang nol juga sama, apalagi nol nol nggak perlu kita tulis JK-nya. Kalau misalkan di sini 5 5 0 berarti ya udah 5 I aja. J-nya kan nol ya. Ya udah nggak usah Ya, ditulis. oke Mas. Oke. Oke. Selanjutnya kita coba gambarkan vektor-vektor berikut. Bisa gambar nggak pakai itu di Zoom-nya? Oh bisa bentar Mas. Hmm. AB. Ya, sok. Boleh coba. Vektor AB, vektor CD, sama vektor U. Eh, oh iya. Jangan lupa arahnya nih. Karena ini positif, dua-duanya berarti yang X-nya ke kanan, yang Y-nya ke atas. Ini benar gak Mas? Atau Eh, kebalik? kebalik. Kalau vektornya seperti ini, berarti dia ke kiri sama ke atas. Ke atasnya udah bener Oh nih, iya. tapi dia posisinya ke kiri. Oke oke. Terus. Coba. Oke, mana Yang pangkal sama ujungnya? Coba kasih tanda kalau ujung tuh ada panahnya. eh, I. Gini bukan Mas? Oke, Eh, coba kita. kebalik kita. Coba kira-kira ujungnya di mana, pangkalnya mana? Nah, ini. Oke, oke. Mana A, mana B? Eh, oke. Berarti nyata 5. Hmm,
ini Miss. Oke, Iya. untuk penamaan vektor itu kan gambar vektor itu pangkal sebuah garis yang mana di ada pangkal sama ujung. Kalau pangkal dia tuh cukup seperti ini saja, tidak ada panahnya. Kalau ujung dia ada panahnya gitu ya. Nah, Ya. kemudian kalau misalkan penamaannya seperti ini, AB, berarti vektor A menuju vektor B gitu ya. Vektor dari titik A ke B. Berarti di sini yang pangkal A, di sininya B gitu. Berarti untuk vektor ini 5 berarti positif 5 ke kanan, satu satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, dari sini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, betul. Kemudian duanya positif, berarti ke atas. Satu, dua. Oke, betul. Coba, kalau sekarang yang vektor CD. Hati-hati di sini ada negatif nih. Kalau negatif, berarti antara dia ke bawah atau ke kiri. Oh, ini mah sama. Tiga, empat. Tadi. Coba satu, satu, min 3 Tiga. dulu, kemudian 4. Oh iya gitu. Eh, ini teh kebalik gak Miss ini? Oke, coba ya. Nah, di sini kan min X-nya dulu ya. Yang X-nya tuh min 3. Berarti kita mau misal pangkalnya di sini. Kita kasih tanda awalnya di sini. Kemudian min 3. Berarti min 3 tuh negatif. Negatif tuh berarti karena X antara kanan atau kiri. Karena negatif berarti dia ke kiri. Ke kiri 3. Satu, Ya. 2, 3. Oke, udah ya. Kemudian dari sini dia nilai Y-nya 4. Nah, karena positif berarti dia naik. Naik sebanyak 4 satuan. Satu, Oh dua, iya, tiga, Hetang. 4 gitu. Jadi arah vektornya itu
Seperti ini, dari ini pangkalnya, ini ujungnya. Jadi gini. Nggak lurus. Nah, salah ya. Ini. Sret. Nah, gini. Jadi satu-satu. Yang pertama X-nya dulu, X-nya kan ke kiri, kemudian dari kiri dia ke atas gitu. Yang ini juga sama, dia 5 5 tuh positif ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5 udah ke kanan. Oke, kelempar ya. Aduh, biasa nih. Uh, Oke, oke. kemis. Oke, yang tadi juga yang AB juga sama 5 dulu kan, 5 positif ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, udah di sini dia naik 2 ke atas 1, 2 gitu. Jadi ngegambarnya tuh satu-satu dulu gitu, sambil mengikuti arahnya biar nanti arahnya nggak kebalik gitu. Coba kalau yang terakhir yang vektor U, dia 3I-6J berarti X-nya positif 3, Y-nya dia negatif 6. Berarti dia kalau Coba. positif 3, oke coba. Tiga mah pasti kan kanan. Minnya berarti ke bawah. Oke betul. Gini bukan, Miss? Oke betul. Nah kayak gitu. Jadi tadi yang X dulu, Hmm, X-nya 3 positif berarti ke kanan, udah ke kanan dia ke bawah gitu. Oke, udah betul ya. oke, Oke, oke. oke kita next. Boleh dihapus nggak? Bisa dihapus Iya, yang jadi ini. gitu. Oke. Nah, sekarang kita coba vektor di ruang 3. Nah, kalau ruang 3, dia berarti pakai koordinat yang X, Y, Z. Ada 3 sumbu, ada X, Y, sama Z. Nah, yang pertama berarti kita fokus ke X-nya dulu. X-nya kan 2 ya. Nah, karena dia 2, berarti dia positif. Positif artinya dia ke arah kanan ya. Kanan, Mm-mm. Kalau di sini, kalau di koordinat sini, X-nya tuh sebelah sini kanan, ini kiri, kemudian ini kanan, kemudian ini kiri, kemudian yang Y-nya ini atas, ini bawah, kemudian yang Z-nya ini berarti ini ke samping positif, ini negatif gitu. Nah, karena dia X-nya 2, berarti dia positif, berarti dia arahnya ke kanan. Kita berarti dari sini ya, pangkalnya di tengah-tengah ini, dia maju 2 satuan. 1, 2, berarti di sini 2. Oke, setelah kedua dia Y-nya 3, berarti ke atas ya. Dari sini tuh dia ke atas sebanyak 3. Berarti dari sini tuh dia maju ke atas sebanyak 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Ini 3 ya. Nah, ada gimana ya gambarnya? Semoga jelas.
Gitu. Berarti di sini ya titiknya. Kalau di Hmm, ruang 2 tuh kayak gini nih. Ini X, ini Y. Nah, X-nya tadi 2, Y-nya 3. Berarti gini kan ya bentuknya ya. Di sini kan. ya. Nah, yang ini tuh dia di sini sama ya, kayak ini. Ini 3, ini 2. Jadi di sini. Kemudian baru yang Z dia 5. 5 ke atas berarti ke sini, ke arah sini. Z-nya 5. 1, 2, 3, 4. Kita tambah lagi biar sama. 4, 5. Berarti di sini. Berarti dia tuh, nah, ini kalau di ruang 3 tuh emang agak ribet gimana gitu. Karena dia ruangnya ruang 3 dimensi. Nah, Tapi jadi gini. patokannya ke sama ke titik yang itu. Iya, potokannya dia melanjutkan. Kan tadi yang pertama tuh dia dari X tuh dia bergeser 2 ke kanan, berarti 1, 2. Dari X dia menuju Y ke atas 1, 2, 3. Kemudian dari 3 dia ke atas menuju sumbu Z sebanyak 5. 1, 4, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 India tuh ada di ini, ada apa ya? Ada kalau dibangun ruang nih, kalau misalkan kita gambar bangun ruangnya, kan tadi dia ke X-nya sebanyak 2 ya. Kemudian dari 2 sini dia menuju Y sebanyak 3 ya. Ini 3. Kemudian dari 3 sini dia menuju Z sebanyak 5. Nah, ini 5 dia. Jadi titiknya tuh di sini. Akhirnya jadi tadi pangkalnya kan di tengah-tengah, ujungnya di sini. Jadi gambar vektornya tuh yang ini, yang kuning, vektor A tuh. Itu. Lumayan agak Oke. tricky sih. Ada di ini Jadi, ya nanti di PKA. mm-mm, biasanya pasti ruang 3 selalu muncul. Hmm, Oke. Nah, aku ini yang ini bisa dihapus nggak? iya Masih pokoknya ada. ini gak bisa dihapus udah tuh udah dipencet deh. Kayaknya udah ke save tadi pas kamu keluar ya. Oh iya. Iya, jadi kamunya udah terlanjur keluar, gak apa-apa ya. Yang penting semoga tidak menghalangi. Oke, ini mungkin nanti buat latihan mandiri ya. Oke, tak coba. Oke, sekarang menentukan vektor jika diketahui koordinat koordinat titik pangkal dan koordinat titik ujung. Ya, contohnya, jika diketahui vektor A-nya itu 2,3, berarti X-nya 2 di sini, Y-nya 3, berarti gini ya, dia titiknya di sini. Kemudian yang B 8,5, berarti ini X-nya 8, Y-nya 5, berarti di sini titiknya. Tentukan vektor AB. Nah, kalau vektor AB, dia kan tinggal dari pangkal sini ke ujungnya sini. Berarti kita tinggal tarik garis saja gitu kalau mau menggambarkan vektornya. Nah, pangkalnya di A, ujungnya di B. Nah, ini adalah gambar vektor AB-nya. Kemudian yang jadi pertanyaannya adalah vektornya berapa gitu ya, besar vektornya berapa. Nah, untuk mengetahui besar vektor AB ini, yang garis ini, kita bisa pakai vektornya sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Nah, untuk besar vektor AB-nya itu adalah sama dengan vektor posisi ujung. Vektor posisi ujung itu yang A dikurangi vektor posisi pangkal. Yang pangkalnya itu yang B. Jadi nanti kita tinggal vektor A dikurangi vektor B. Oh iya, sebelum ini salah ya, posisi ujung tuh B. Maaf, B dikurangi posisi pangkal tuh yang ini, yang A. Nah, B-nya itu 8,5, A-nya dia 2,3. Berarti sama dengan 8 dikurangi 2 itu 6, 5 dikurangi 3 itu Enam 2. per dua. Jadi, besar vektor AB-nya itu 6,2 gitu.
Hmm. Sekarang diketahui contoh lainnya. Diketahui titik P domain negatif 2,5 dan Q 7,3. Kita coba gambarkan di sini ada ya. Oh, nggak ada vektor, nggak ada sumbu X negatif ya. Ke bawahnya cuma -1 aja. Berarti kita coba misal di sini ada -2. Di sini kita tambahin satu -2, X-nya -2 berarti di sini. Kemudian Y, maaf ini Y. Ini nih di sebelah sini, duanya salah gambar. Nah ini kita tambahin satu yang X-nya di sini, -2. Berarti dia di sini -2,5, Y-nya di atas. Di sini. Berarti vektornya seperti ini. Ini pangkalnya, yang ini yang atas itu ujungnya. Ini adalah yang ini P. Sorry, sorry. Ini baru baru satu titik. Ini titik Ya, P. satu lagi yang naik Ya, juga. salah-salah. Nah, ini berarti harus ditambahin lagi nih di sini. -3. Ini -3,7. Berarti di sini. Oke, berarti vektor PQ-nya dari P ke Q. Berarti pangkalnya itu adalah P, ujungnya Q ya. Iya, Nah, ini berarti untuk vektor, vektor itu adalah vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Berarti PQ-nya sama dengan ujungnya adalah Q, pangkalnya itu P. Q dikurangi P, berarti Q-nya 7. -3, kemudian dikurangi P-nya -2 sama 5. yang 5. Berarti di sini 9 ya. 7 tambah 2 Ya, 9. -3, -5, 9. -8. Gitu ya. Ya, 8. Oke. Udah ya, kita coba coba latihan yang pertama. Coba yang ini, gimana nih? Yang nomor satu ini. Sama kayak yang tadi ya, Mas. Ya, sama. Nah, tapi di sini yang di yang vektor AB-nya itu udah ada, tinggal cari aja vektor B-nya. Berarti vektor B ini adalah vektor ujung ya. Vektor pangkalnya A, vektor ujungnya B. Nah, yang ditanyakannya yang vektor ujung. Hmm. Kalau nyari ini jadi gimana, Mas? Oke, nyari apanya? Nyari si B-nya, ngitung Yang dari sini. ujungnya. Kamu bisa langsung pakai persamaan ini aja. Vektor sama dengan vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Nah, vektornya itu AB. Jadi vektor AB itu sama dengan ujung dikurangi pangkal kan? Nah, di sini ujungnya Ya, itu adalah dari vektor AB, berarti ujungnya yang ini ya, yang kedua ya. Kedua yang ditulis yang B berarti ya. B. B dikurangi pangkal, berarti pangkalnya yang ini yang awal ditulis, berarti A gitu. Nah, yang ditanyakannya adalah yang B ini yang di tengah gitu. A, B-nya udah ada 37, yang A-nya 8,-3.
Coba kita coba dulu ya sambil kerjain sama-sama. Nah, di sini vektor AB-nya udah ada nih 37. Di sini Ya, 37. Yang B-nya dia yang ditanyakan. Berarti B dikurang A-nya itu udah ada 8 sama negatif 3. Berarti 37 sama dengan B. Ini kita coba langsung pindah ruas aja ya. Yang ini negatif A kita pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi positif A kan ya. ya, Jadi di sini positif 8 negatif 3 sama dengan B. Berarti B-nya sama dengan 3 ditambah 8 itu 11, 7 ditambah 11, negatif 3 itu 4 gitu. Udah deh, 4. Oh, gitu. Jadi kalau misalkan mau digambar vektornya berarti kita harus tentukan dulu vektor ujungnya berapa. Nah, di sini udah ada vektor ujungnya itu adalah 11,4. Nah, baru deh di bisa sini gitu. digambar. Berarti tadi A-nya ini 8 3 oke, A-nya di sini. Kemudian B-nya 11 sama 4. 11 sama 4. Oke, di sini. Oke, berarti kita tarik garis lurus. Pangkalnya itu A, ujungnya B. Berarti dari sini kita B. tarik garis. Nah, gitu. Jadi vektornya seperti ini. Oke, Oke, aman ya? aman, aman. Oke, coba. Coba sekarang yang contoh 2. Nah, contoh 2 juga sama kayak barusan. Di sini ditentukannya koordinat titik P. Nah, kalau tadi koordinat titik B itu dia adalah ujung, karena dari vektor A, B, berarti B-nya kan yang kedua ditulis ya, berarti dia ujungnya. Sekarang vektor PQ yang ditanyakannya adalah yang P, berarti dia pangkalnya yang ditanyanya. Ditanyain pangkalnya? Gimana? Ditanyainnya pangkalnya. Ya, yang dicarinya pangkalnya. Ingat di sini dia ada X, Y, Z, berarti ruang berapa? Ruang 2 apa ruang 3? Pang 3. Oke, oke. Nah, sebelum menggambar koordinat kartesius ruang tiganya, kamu cari dulu kayak barusan pangkalnya berapa. Baru nanti kalau udah ketemu pangkalnya P itu berapa, nanti kamu bisa gambarkan. Atau boleh langsung saja pakai yang ini. Kalau mau menggambar berarti pakai vektor yang ini, PQ. 2 min 1, 5. Atau kayaknya agak susah ya kalau di HP atau di laptop ya. Aku di HP sih. Oh, di HP. Kalau gitu nanti aja di buku coba kamu gambarkan eh, vektor PQ-nya aja ya. Nanti nanti fotoin ke aku. Nanti Oh, gimana? oke, oke. Oke. Berarti ini nanti jadi PR aja ya yang contoh ini. Iya. Tapi sebelum kamu gambarkan kamu tinggal ini dulu cari dulu P-nya kayak ini, kayak yang contoh 1 ini. Jadi gak bisa dihapus lagi ya. Aduh. Masalahnya ini di layarnya ya. Coba apakah bisa hapus? Nah, udah. Udah bisa aku hapus. Oh, nah. Oke. Aman-aman. Oke, berarti yang ini ya. Nanti coba digambarkan. Yang ruang tiganya. Oke. Yang ini diketahui koordinat titik A, B, dan D.
Jika AB sama dengan CD, tentukan koordinat titik C-nya. Oke, di sini berarti kamu nggak perlu gambarin aja, langsung aja di sini ada clue. Vektor AB-nya itu sama dengan vektor CD. Nah, berarti kita tulis vektor AB itu sama dengan vektor CD. Nah, dari AB mana pangkal, mana ujung? Pangkalnya apa? Dari pangkalnya A. Oke, ujungnya berarti B ya. Berarti kalau vektor tuh Ya, tadi, nah ini vektor posisi ujung dikurangi vektor posisi pangkal. Berarti tadi ujungnya B dikurangi pangkalnya A. Oke, sama dengan di sini vektor ujungnya apa? Yang CD. yang ujungnya yang D. Oke, betul. Yang D berarti dikurangi pangkalnya C. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah titik C. Berarti yang ini ya, yang ini. Berarti yang ini kita pindah ruaskan aja. Atau yang C-nya deh pindah ruas, yang BA-nya kita pindah ruas ke kanan. Berarti C-nya pindah ruas jadi positif. Kemudian ini D, B-nya kita pindah ruas jadi negatif B. A-nya kita pindah ruas jadi positif A. Oke, jadi C-nya sama dengan D-nya itu 7,-2, terus dikurang B-nya itu -5,1, terus ditambah A-nya itu 5,2. Udah deh, kita tinggal jumlahin aja semuanya. 7 dikurang -5 berarti 12. 12 tambah 5 tuh 17. 17. Ini -2, -1 berarti -3. Tambah 2 berarti -1. Udah deh, gitu doang. Gitu doang. Udah deh kayak gini. Nah, gimana? Aman ya yang ini? I see. Oh, iya, 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 iya. Yang harus jadi kuncinya tuh kamu harus tahu konsep ini, Pak, antara pangkal sama ujungnya yang mana gitu. Oke, Miss. Pangkal ujungnya. Oke. Coba yang terakhir. Contoh 4. Di sini jika vektor posisi P adalah P sama dengan QR, tentukan vektor posisi R-nya. PQR. Nah, clue-nya ada di sini. Vektor P-nya itu sama dengan vektor QR. Berarti P-nya sama dengan vektor dari QR. Nah, oke. QR di sini vektor pangkal, vektor ujung dikurangi vektor pangkal. Berarti apa dikurangi apa? Berarti R kurangi Q. Oke, R dikurangi Q ya. R dikurangi Hmm. Q. Hmm. Nah, berarti yang ditanyakannya di sini vektor posisi R-nya. Berarti yang ini yang ditanyakannya. Berarti ini kita pindah ruasin. Berarti R-nya sama dengan P ditambah P Q. kurang tambah Q. Tuh. Udah deh. Berarti kita tinggal hitung. P-nya itu kan -1, 3 sama 2. Q-nya 2, 3, 5. Jadi R-nya berapa nih? 1, 3, 1, 6, 7. Oke, betul. 1, 6, 7. Udah. Oh, oke, oke. Hmm. Berarti yang pertama selain kamu harus tahu pangkal sama ujung, berarti kamu harus cari clue-nya. Clue di soalnya. Di sini udah ada clue-nya P sama dengan QR. Berarti tinggal jabarin aja sesuai clue-nya gitu. Kalau pangkal tuh sama kayak sumbu, Miss. Gimana? Pangkal tuh sama kayak awal sumbu gitu. Ya, awal. Pangkal tuh awal, ujung tuh ya ujung. Jadi pangkal tuh Hmm, awal mula dia bergerak tuh dari mana. Nah, itu pangkalnya. Kalau di iya, iya. tulisan vektor, kalau secara tulisan berarti pangkal tuh yang pertama disebut yang sebelah sini A, B. Berarti pangkalnya A, ujungnya B gitu. Kalau QR berarti ini pangkal, ini ujung. Pangkal dulu baru ujung.
Oke, aman ya? Aman nih, aman. Oke. Di sini Alhamdulillah. operasi vektor kayaknya gampang ya kalau ini. Bentar. Gampang nggak? Oh iya, yang kayak yang tadi ini mah. Iya, kayak barusan Tapi aja, aku teh suka tinggal suka jumlahin. ini apa suka suka lupa gitu kalau dikurang, kalau angkanya minus kan nanti jadi positif. Heeh, betul. Jadi kalau penjumlahan sama pengurangan tuh sebenarnya sama-sama aja gitu ya. Terkadang kalau misalkan penjumlahan bisa jadi pengurangan kalau misalkan vektornya ada yang negatif gitu. Kecuali Mm-mm. kalau pengurangan terus ada negatif vektornya berarti nanti jadinya penjumlahan Jadi gitu. Itu plus mah kayak iya, kayak matematis biasa aja. Cuman dalam bentuk premis. vektor. Jadi penulisannya tuh harus pakai vektor gitu. Langsung coba yang ini aja ya, yang R. Kayaknya yang R juga R-nya sama dengan P ditambah Q ya udah berarti R-nya langsung P-nya berarti ini ya 2 tambah 3 5 min 5 tambah 2 itu min 3 3 Yang tambah 4 tiga 7. tujuh. Udah gitu aja. Aman Hmm, ya? oke. Aman, aman. Tapi Ah, kemarin teh ah, gak, gak tahu ada ruang-ruangan gitu. Pokoknya mah ada yang sama, ada yang gini nih. ada. HIJ Oke. kalau nggak salah tuh. Oh, pakai vektor IJK. Apanya? Ya. HIJ, Hmm, IJK gitu. IJK kalau IJK. Ya, kalau vektor tuh ya. X. Ada ini, ada kertas ujiannya dibagiin, tapi belum dibawa. Oh, oke. I, Banyak. J, K. Gitu notasinya. Nanti kalau di akhir-akhir di bab akhir vektor nanti notasinya diubah jadi IJK. Kalau yang awal-awal kayaknya masih seperti ini tanpa IJK. Nah, ini yang pengurangan juga sama ya kayak barusan lah. Cuman bedanya dikurang gitu. Nah, sekarang kita coba digambar nih pakai geometri. Kan kalau secara matematis lumayan gampang ya. Semoga secara geometri juga gampang juga. Nah, sekarang di sini misal diketahui ada vektor U. Vektor U-nya gambarnya seperti ini. Dia horizontal ke kanan. Kemudian vektor V. Vektor V-nya dia ke kanan atas ya. Ke samping kanan lalu ke atas. Jadi dia nyamping. Nah, gimana cara menggambarkan vektornya? Nah, yang pertama ada dua aturan. Yang pertama ada aturan segitiga, yang kedua ada aturan jejar genjang. Nah, kalau aturan segitiga yang pertama di sini yang pertama itu kan U ya. Vektor U ditambah Ditambahnya di vektor V. ujung itunya ya, Miss. Iya, yang pertama kamu gambarkan dulu vektor Kalau U-nya. jejaring mah jadi dari awal itu dua-duanya. Mm-mm. Nah, kalau Mm-mm. aturan aturan segitiga, dia gambarkan dulu vektor U-nya, kemudian dari ujung vektor U, selanjutnya ditambah dengan vektor V. Berarti yang V ini gambar di sini, di ujung vektor U. Gitu. Nah, kemudian, jadi bagaimana dong hasil dari vektor U ditambah V? Berarti vektor U ditambah V, kamu tinggal tarik garis dari pangkal vektor U ke ujung vektor V. Seperti ini. Nah, jadi vektor U ditambah V-nya itu adalah ini yang kuning. Ini adalah vektor U ditambah vektor V gitu. Ini panjang vektor U ditambah vektor V-nya. Nah, kalau yang aturan jejar genjang, dia penulisannya kalau yang tadi bukan penulisan, penggambarannya itu dari ujung ya, ujung vektor sebelumnya. Kalau di sini penggambarannya itu tetap di pangkalnya. Nah, yang pertama itu kan vektor U. Kamu gambarkan dulu vektor U. Kemudian untuk ditambah vektor V. Nah, untuk menggambar vektor V-nya kamu simpannya bukan di ujung seperti ini, tapi di pangkal yang tadi yang awal di sini. Nah, setelah itu kamu gambarkan garis yang sejajar dengan vektor U sama vektor V. Nah, di sini kan garis ini ya, garis bayangan aja.
Di sini yang sejajar sama vektor U tuh yang ini kan ya. Kemudian yang sejajar dengan vektor V yang ini. Nah, berarti di sini punya titik di sini. Titik ujung. Jadi untuk menggambar vektor U ditambah V menggunakan aturan jejar genjang, kamu tinggal tarik garis dari pangkal sini ke ujung yang garis bayangan tadi. Jadi kayak gini. Hmm, Nah, ini ujungnya di sini gitu. Nah, dari aturan segitiga sama jejar genjang bisa dilihat ya gambar panjang vektor U tambah V-nya sama ya, yang segitiga maupun yang jejar genjang. iya. Ya, Tapi gitu. cuman pas sumbunya sama beda gitu. Kalau Mm-mm. yang segitiga kan ngelanjutin. Ya, betul. Kalau yang segitiga dia melanjutkan. Kalau yang jejar genjang dia kembali lagi ke awal. Titik awal dari yang pangkal digambar. Gitu. Oke, Miss. Nanti kamu tinggal menyesuaikan aja nyamannya pakai aturan segitiga atau jejar genjang. Gitu. Nah, itu kalau untuk secara geometrinya. Terus kalau penjumlahan ya, kalau pengurangan juga sama ada aturan segitiga sama jejar genjang. Cuman kalau di pengurangan ingat kan, kalau vektor tuh dia punya arah. Nah, di sini yang ditanyakannya adalah vektor U dikurangi vektor V. Nah, vektor V-nya dia negatif, otomatis arahnya dia akan berlawanan. Yang tadinya vektor V-nya dia ke kanan atas, berarti kalau negatif V dia kemana? Apanya, Miss? Ke, Ke atas ke sama. negatif V, vektor negatif V. Jadi ke kiri Dari, bawah. ya betul, berarti dia ke kiri bawah seperti ini. Itu. Ini negatif vektor V-nya. Jadi ketika ada pengurangan terus digambar secara geometri, berarti yang pertama vektor U dikurangi V itu sama aja dengan vektor U ditambah vektor dari negatif V. Jadi yang pertama aturan segitiganya kamu gambarkan dulu vektor U, kemudian setelah digambarkan berarti ujungnya di sini ya. Kemudian kamu lanjut gambar vektor selanjutnya. Vektor selanjutnya itu ditambah dengan negatif V. Karena negatif V, dia kebalikan dari vektor V. Yang tadinya ke kanan atas, berarti dia ke kiri bawah. Jadinya dia ke ujung sini deh, ke bawah. Jadi gambar vektornya seperti ini. Dari pangkal sini ke ujung vektor kedua. Nah, ini adalah besar dari vektor U dikurangi vektor V gitu. Yang jajar genjang juga sama. Yang jajar genjang, dia kamu yang pertama gambarkan dulu vektor U-nya. Setelah digambarkan vektor U-nya, kamu kembali lagi menggambarkan vektor yang kedua, negatif V, tapi di pangkal awalnya di sini. Berarti kamu gambarkan V. Setelah itu kamu bikin garis sejajar dengan U sama negatif V. Ini kan yang sejajar ya. Ini sejajar dengan vektor U, kemudian ini juga sejajar dengan vektor negatif V. Berarti tinggal tarik garis dari pangkal ke ujung yang di sini, yang bayangan. Jadinya seperti ini. Gitu. Sama kan ya? Tetap besar Sama-sama. panjangnya sama. Gitu. Berarti yang jadi kuncinya kalau di pengurangan dia harus ingat tanda negatifnya. Nah, yang di sininya. Sebenarnya untuk penggambaran yang penjumlahan sama pengurangan itu sama, cuman yang pengurangan dia ada negatifnya. Jadi dia harus diingat arahnya, arah vektornya harus berkebalikan. Kalau misalkan vektornya ke kanan, berarti negatifnya dia ke kiri. Kalau misalkan dia vektornya ke kanan atas, kayak ini, berarti dia ke kiri bawah gitu. Jadi Bawah. kebalikannya. Mm-mm. Oke, Miss. Seperti itu. Oke, gimana masih aman? Aman, aman, aman. Oke. Tapi biasanya kalau latihan seperti ini, penjumlahan pengurangan kalau di sekolah langsung pakai matematis atau ada gambar geometrinya juga?
gambar geometrinya emang cuma di awal doang. Terus langsung kesini tuh geometris kayak tadi gini langsung Oh, eh ya tentukan B-nya, C-nya kayak gitu-gitu. oke oke. Berarti tetap harus ini ya, harus paham Ya. geometrinya. Oke, selanjutnya ada perkalian skalar dengan vektor. Nah, ini kayaknya gampang banget nih. Jadi di sini misal diketahui P, vektor P-nya negatif 2 3. Tentukan vektor dari 3P. Berarti skalarnya itu 3, P-nya itu vektor. Berarti kamu tinggal kaliin aja langsung. 3 dikali negatif 2 sama 3. Berarti satu satu. 3 dikali negatif 2 itu negatif 6. 3 dikali 3 itu 6, 9. 9. Oke, udah gitu. Oke, oke. Yang Nah, kemarin tuh Kak, yang inget tuh. Ya, ada juga kayak gini, gini. sama. Ya, Hmm, sama. oke. Nah, di sini kalau geometri gimana nih? Kalau secara geometri. Nah, kalau secara geometri, misal di sini diketahui vektor U. Vektor U-nya seperti ini. Ke kanan sebanyak U. Berarti kalau mau menggambarkan 3U, berarti 3 kali vektor U ya. Berarti vektor U-nya ada 3. Berarti yang pertama, ini vektor U yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan vektor U yang kedua, kemudian dilanjutkan dengan vektor U yang ketiga. Berarti ini pangkal, ini ujung. Berarti tarik garis seperti ini. Nah, ini adalah vektor 3U. Gitu. Hmm. Terus yang B. Nah, kalau yang B ingat di sini ada tanda negatif. Negatif 2U berarti U-nya ada 2, cuman dia nilainya negatif. Berarti arahnya dia kebalikan. Kalau kebalikan yang tadinya dia vektor U-nya ke kanan, berarti negatif U dia kebalikannya, yaitu ke kiri. Nah, berarti negatif 2U berarti 2 kali negatif U. Ini negatif U, kemudian dilanjutkan ke negatif U selanjutnya. Jadi, negatif 2U-nya ini pangkal, ini ujung. Ini negatif 2U, gitu. Oh, oke. Oke, aman ya. Nah, di sini ada latihan Aman, mandiri, aman. nanti boleh dikerjakan aja. Oke, Miss. Oke. Mau lanjut atau udah? Udah, Miss. Oke, oke. Kalau gitu, nanti berarti latihan mandirinya udah ada 2 ya. Ini yang pertama, Mm-mm. yang tadi yang awal ada mana ya? Nah, ini yang kedua. Nanti boleh dipotoin aja. Sama yang ini, gambar koordinat yang ruang 3. Oke, Miss. Oke. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga liburannya Amin. produktif. Oke, aku tutup ya. Nanti aku Oke, Miss. kirimin. Oke, aku tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Miss. Ya, sama-sama.